Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Widya. Di sini kita akan membahas tentang mata kuliah telah kurikulum dengan judul besarnya Pengembangan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka atau KURMA. Dari judul sebelumnya, kita akan lebih membahas tentang dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Baiklah, kita bahas bersama-sama. Baiklah, yang pertama yang kita bahas adalah dasar pertimbangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada kebutuhan peningkatan mutu standar pendidikan serta standar nasional pendidikan atau yang biasa kita singkat dengan SNP. Kurikulum ini dirancang untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi belajar siswa sehingga sesuai dengan standar pendidikan nasional. Oke, nah jika tadi kita ngebahas tentang tantangan internal, selanjutnya kita akan ngebahas tentang tantangan eksternal. Perkembangan global yang sangat cepat, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, hingga budaya sering menuntut sistem pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat bersaing secara global. Oleh karena itu, kurikulum 2013 ini mengharapkan peserta didik dapat memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya adalah penguatan pendidikan karakter. Pada kurikulum 2013 menekankan pentingnya pengembangan karakter melalui sikap spiritual dan juga sikap sosial yang diintegrasikan dalam suatu mata pelajaran dan juga kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah supaya peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, selanjutnya adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Seperti yang kita ketahui, bahwa kurikulum 2013 ini menekankan pada penguasaan yang mencakup 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik dapat tidak hanya memahami materi secara teori saja, tetapi dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, les dari dasar pertimbangan ke-13, yaitu pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 ini, proses pembelajarannya itu menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik yang meliputi beberapa tahapan. Yang pertama mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan. Tujuannya adalah supaya peserta didik dapat belajar secara aktif dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dasar pertimbangan kurikulum merdeka atau KURMA. Yang pertama, untuk mengatasi learning loss. Learning loss adalah penurunan capaian belajar yang terjadi pada masa COVID-19 atau COVID-19. Oleh karena itu, kurikulum merdeka dirancang secara sederhana dan fleksibel untuk memulihkan proses pembelajaran dan mengejar yang tertinggal pada masa pandemi. Selanjutnya ada fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk menyesuaikan proses pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Guru bebas memilih strategi, metode, dan media pembelajaran agar pembelajaran terasa lebih efektif, kreatif, dan bermakna bagi siswa. Next ada penguatan profil pelajar Pancasila. Profil ini mencerminkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik Indonesia, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, mampu bekerja sama atau gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita sebut dengan P5. Kegiatan ini mengajak peserta didik untuk memecahkan masalah secara nyata dari lingkungan sekitar, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga kemampuan bekerja sama. Baiklah, yang terakhir dari dasar pertimbangan kurikulum merdeka atau KURMA, yaitu penyesuaian dengan perkembangan zaman.
kurikulum Merdeka ini dirancang agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat. Pada kurikulum Merdeka lebih menekankan pada keterampilan abad ke-21, seperti literasi, kemampuan membaca, numerasi, kemampuan berhitung, kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global. Baiklah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama adanya perubahan paradigma pendidikan. Pada kurikulum 2013 terjadi perubahan paradigma pendidikan yang tadinya teacher center atau berpusat kepada guru, sekarang berubah menjadi student center, berpusat kepada siswa. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat menjadi lebih aktif dan dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kompetensi abad ke-21. Perkembangan zaman ini menuntut peserta didik memiliki kemampuan atau keterampilan berpikir kritis, mandiri, kreatif, kolaborasi, komunikasi. Maka dari itu, kurikulum 2013 ini dirancang untuk membentuk keterampilan tersebut melalui proses pembelajaran yang aktif dan inovatif. Selanjutnya adalah integrasi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Seperti yang kita ketahui bahwa K13 ini mengintegrasikan 3 aspek penting, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Tujuannya adalah supaya proses pembelajaran dapat lebih bermakna dan peserta didik diharapkan tidak hanya cerdas secara akademis, tapi memiliki karakter yang baik. Oke, next ada penguatan pendidikan karakter. Kurikulum 2013 juga menekankan pendidikan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan karakter ini, peserta didik dapat diharapkan menjadi individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan materi yang keempat, yaitu rasionalitas pengembangan kurikulum Merdeka. Yang pertama, ada penyederhanaan kurikulum. Kurikulum Merdeka menyederhanakan materi pembelajaran yang lebih berfokus pada konsep-konsep esensial. Hal ini bertujuan supaya peserta didik dapat memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam tanpa merasa terbebani oleh banyaknya materi pembelajaran. Selanjutnya adalah fleksibilitas bagi sekolah. Sekolah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran agar lebih sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Dengan fleksibilitas ini, sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran supaya lebih sesuai dengan lingkungan dan karakteristik dari siswa. Selanjutnya adalah fokus pada kompetensi esensial. Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan kompetensi esensial seperti literasi, yaitu kemampuan baca, numerasi, kemampuan berhitung, dan pembentukan karakter. Kompetensi ini dianggap sebagai kompetensi dasar yang sangat penting bagi peserta didik untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Oke, next ada pembelajaran yang kontekstual. Kurikulum Merdeka ini dirancang agar lebih kontekstual, yaitu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir adalah penguatan karakter melalui proyek. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Melalui proyek ini, peserta didik dapat belajar bekerja sama, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi menyadari masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan baik dari penyampaian materi ataupun kata-kata yang saya ucap. Maka dari itu, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.